positif yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam media online ya. Alhamdulillah ada kemudahan media online sehingga secara prinsipal kita tidak meninggalkan kelas kita, tetapi kita juga dapat melakukan pertemuan dalam rangka satu, menambah tali silaturahim di antara kita, dan yang kedua tentunya juga menambah wawasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya adalah kebaikan yang mendapat balasan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mampukan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kelak beliau mengenali kita sebagai umat yang pantas mendapatkan syafat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman dari MGMP AKL, hari ini insya Allah kita mengadakan pertemuan. Yang pertama adalah saya insya Allah akan sharing materi yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Kemudian yang kedua nanti pembahasan tentang kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan pertemuan rutin MGMP AKL yang insya Allah sebetulnya jatuh temponya adalah bulan Juli kemarin nggih Pak Fauzi nggih. Harusnya kemudian Juli, Agustus enggak, harusnya nanti ada lagi bulan September. Ini Agustus sudah habis, maka mau tidak mau insya Allah nanti bulan September kita adakan pertemuan lagi. Anggaplah online kita hari ini adalah pengganti pertemuan kita di bulan Juli. Ngaten nggih. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang pertama saya mohon izin untuk share screen dari materi yang akan saya sampaikan hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat jelas, Bu. Oh nggih, Sampun alhamdulillah. Ibu. Nggih, matur suwun. Insya Allah saya hari ini akan menyampaikan tentang budaya positif Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Nanti akan kita ikuti lebih lanjut, tetapi sebelumnya mohon maaf untuk hari ini kita kesepakatan dulu. Yang pertama nanti mohon teman-teman mute, dan ketika nanti akan menyampaikan usulan atau tanggapan nanti silahkan raise hand terlebih dahulu. Untuk waktu insya Allah nanti maksimal 1 jam saya menyampaikannya, dari 13.14 insya Allah 14.15 saya cukupkan. Kemudian kita saling menghargai satu dengan yang lain. Nanti kalau ada yang lain berbicara kita persilahkan terlebih dahulu, baru setelah itu kita kalau ingin menyampaikan kita menyusul. Kemudian nanti bisa menyampaikan juga lewat chat. Kemudian Bapak Ibu, sebentar ada yang masuk dulu, saya silahkan Mbak Ayu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik kagem panjenengan seperti yang tertera di layar. Jika kita sedang mengajar dalam kelas, tiba-tiba ada siswa masuk kelas tanpa salam, langsung duduk tanpa rasa bersalah, biasa aja gitu nggih. Tindakan apakah yang Bapak Ibu lakukan? Monggo mungkin ada yang mau menyampaikan.
Silahkan, ada Bapak Ibu. Pak Fauzi, monggo Pak Fauzi. Iya Bu, tindakan yang saya lakukan untuk siswa tersebut adalah mendekati, kemudian menanyakan kenapa masuk tanpa salam dan langsung duduk. Setelah itu, setelah kita tanya, baru kita akan ketahui alasan siswa tersebut. Nah, setelah kita tahu alasan siswa tersebut, baru kita lakukan tindakan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang ada di sekolah kita yang sudah disepakati bersama. Itu kira-kira dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih Pak Fauzi atas jawabannya. Jadi kalau menurut Pak Fauzi, ketika siswa tiba-tiba masuk itu pas dan nggak salam, nggak biasanya gitu ya Pak Fauzi ya. Dan itu pasti ada sebabnya. Jadi Pak Fauzi berprasangka baik terhadap siswanya. Baru setelah itu, setelah kita tahu alasannya, baru kita tentukan apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, itulah nanti yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemana kita akan menuju terkait dengan tujuan kita mengadakan pertemuan. Yang pertama nanti kita bisa mengidentifikasi disiplin positif, kemudian mengidentifikasi motivasi perilaku manusia. Yang kedua, memahami pentingnya mewujudkan keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, mengidentifikasi posisi kontrol, dan menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama disiplin positif ya, mulai dari disiplin positif. Bapak Ibu, sebentar ini ada yang masuk, teman-teman baru masuk, sebentar, saya admit dulu. Dari sulfat itu. Bapak Ibu, mengapa ada disiplin positif? Dan mengapa disiplin itu kok positif gitu ya? Disiplin positif itu Bapak itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab sehingga bisa menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, ada pertanyaan Ruth, Bapak Ibu bisa nggak kita itu mengontrol seseorang? Bisa nggak Bapak Ibu kita itu mengontrol orang? Tidak bisa Bu. Nggak bisa Ibu ya? Ya, menurut kita itu nggak bisa mengontrol orang. Ya, kita mengubah pandangan orang, memaksakan, itu juga tidak bisa. Dan tetapi ini yang umumnya dilakukan oleh orang ya. Jadi saya harus mengubah pandangannya, saya harus mengubah cara pandangnya. Kemudian yang kedua, pemaksaan itu ada saat bujukan gagal ya. Tadi sudah dibujuk, kemudian gini ya, harus gini ya. Akhirnya ketika yang dibujuk ini sudah nggak mau lagi, sudah pokoknya harus gitu, memaksa. Kemudian yang ketiga, kita itu akan kecenderungannya berpikir menang kalah. Jadi kalau nggak gini ya berarti nggak usah gitu, berarti kalah gitu. Nah, bagaimana sebetulnya kalau di dalam teori kontrol dalam disiplin positif itu?
Kalau yang pertama itu adalah mengubah pandangan orang, maka di dalam teori kontrol itu adalah bagaimana kita memahami pandangan orang lain. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Pak Fauzi. Umumnya orang masuk kelas itu kan izin dulu, ketok izin dulu, memberitahukan, salam, memberitahukan saya dari sini Pak, mohon izin untuk ikut pelajaran dan sebagainya gitu ya. Tetapi ini enggak, anak langsung duduk. Nah, sebelum kita menegur, marah gitu ya, mengubah pandangan orang, itu berarti kamu tuh harusnya gini, enggak gitu. Tapi yang dilakukan oleh Pak Fauzi adalah ditanya dulu alasannya apa. Sehingga ketika sudah tahu alasannya, harapannya adalah ini, kita bisa memahami pandangan orang lain. Mengapa dia melakukan itu? Karena pasti ada sebabnya. Kemudian yang kedua, kalau biasanya pemaksaan itu terjadi ya karena bujukan yang gagal, sudah membujuk gini ya, tapi ternyata kemudian gagal. Nah, kalau menurut teori kontrol, maka yang bagus itu adalah ada kolaborasi dan konsensus sehingga dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tadi kembali lagi ke masalah tadi yang masuk kelas tanpa izin, kemudian setelah Pak Fauzi tahu sebabnya, mohon maaf Pak, tadi saya itu deg-degan karena dikejar, misalnya ada anak lain yang mengganggu, kemudian saya terus langsung duduk saja Pak karena saya masih deg-degan misalnya. Maka ini ada muncul setelah itu diskusi sehingga akhirnya malah kita akan memberikan solusi dari permasalahannya dia, gitu ya. Siapa yang ini ngobrol sehingga masalah yang mungkin dia ada masalah dengan temannya yang lain di luar tadi itu bisa kita selesaikan. Mohon maaf sebentar, saya mengadmit yang baru masuk. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah berpikir menang-menang. Jadi kalau yang dari stimulus respon tadi, kalau enggak gini berarti enggak. Tapi kalau kita di teori kontrol, kita berpikir menang-menang, sama seperti yang tadi dilakukan Pak Fauzi. Jadi kalau mungkin ada guru yang menganggap, kamu itu salah, enggak boleh kayak gitu lagi. Itu kan berarti yang sini menang, yang situ kalah. Tetapi ketika diajak ngobrol, kenapa? Oh gini, ada masalah ini. Berarti solusinya begini gitu ya. Jadi ada dia juga, oh iya Pak, dia merasa juga tadi keliru, tetapi dia menyadari kekeliruannya dengan sendiri karena sudah diajak komunikasi terlebih dahulu. Itu tentang disiplin positif. Sehingga dari disiplin positif ini, bedanya dengan disiplin yang paksaan gitu ya, akan melahirkan rasa tanggung jawab dari dalam diri siswa itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya. Baik, untuk disiplin positif yang selanjutnya, jadi disiplin positif ini Bapak Ibu itu lebih mengarah kepada anak-anak itu mampu mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Bapak Ibu mungkin bisa saksikan di foto ini adalah kegiatan yang saya lakukan di kelas 11 AKL ketika diskusi kelompoknya tapi dalam satu meja gitu ya. Jadi ketika anak itu sudah mempunyai kontrol diri yang baik, maka tanpa harus dipaksa, ayo segera gitu, mereka akan melakukan kebaikan, akan melakukan tugasnya dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia merasa ingin melakukan kebaikan untuk dirinya, karena itu bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, disiplin diri yang positif itu membuat siswa itu menyadari tentang pentingnya untuk melakukan kebaikan itu sebagai motivasi internal, bukan paksaan atau ujian atau bahkan hukuman. Kalau enggak mengumpulkan tepat waktu, maka nanti kamu akan ibu kurangi nilainya. Nah, biasanya kita seperti itu. Nah,
Kalau kita masih begitu, maka itu merupakan motivasi eksternal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini Mbak. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu adalah disiplin yang muncul dari diri dalam anak itu sendiri, bukan dari luar, bukan dari faktor eksternal. Baik, apa saja kebajikan universal yang ada di dalam diri manusia, terutama siswa-siswi kita, itu Bapak Ibu kita punya 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam, yang harus muncul di dalam karakter siswa-siswi kita. Dan tentunya Bapak Ibu, sebelum ini kita harapkan muncul di siswa-siswi kita, maka di dalam diri kita sendiri, profil guru Pancasila berarti ya, kalau pelajarkan murid kita, di diri kita ini harus muncul terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, kalau kita sendiri enggak. Jadi memang Silakan berdua. untuk mengajar kepada siswa itu akan lebih membekas ketika yang pertama melakukan itu adalah kita. Yang memberi contoh itu adalah kita, baru kemudian kita mengajak orang lain, yaitu siswa-siswi kita. Bapak Ibu ya, untuk selanjutnya panjenengan bisa open mic untuk menyampaikan tentang ini, setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu, yang pertama, hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ditulis di chat juga boleh. Ya, silakan. Ditulis di chat juga boleh. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Boleh ditulis di chat. Jadi angka 1. Jangan yang 5 ya. Bapak Ibu sering menghukum anak enggak? Kok sering? Pernah menghukum anak-anak enggak? Enggak ya? Ripun Bapak Ibu, apakah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan siswa. Leres nggih Bapak Ibu? Monggo Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Ibu, pangapunten. Saya Ibu Retno Pujiati. Ini bawa laptopnya Ibu Ayu. Jadi niki namanya Bu Ayu. Bu Retno. Ibu Ayu pangapunten sedanten nggih Bapak, Ibu semuanya. Semoga Bu Retno nggih. Menurut saya hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu saya antara setuju dan tidak setuju, Bu. Itu sesuai dengan apa yang kita lakukan terhadap anak tersebut untuk mendisiplinkan anak. Hukumannya itu seperti apa? Kalau saya biasanya hukumannya itu
hanya sekedar kata saja secara halus. Oh, Nah, soalnya kan memang anak-anak SMK itu sudah remaja. Jadi saya pikir untuk anak SMK itu sudah berpikir apa yang dilakukan itu baik atau tidak. Seperti itu Bu, itu menurut saya. nggih. Terima Jadi kasih Bu Retno. monggo Bapak Ibu lainnya. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Retno atas ya Bu Retno nggih, tapi pakai laptopnya Bu Ayu. Matur suwun sangat. Nggih. Nggih. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, kata Bu Retno tadi, ya tergantung antara iya dan enggak gitu ya. Memang hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, tapi hanya di waktu itu saja. Tidak menjamin besok-besok lagi dia tidak melakukan. Terlambat dihukum untuk misalnya cabuti rumput. Ya, hari itu dia disiplin. Apakah besok akan tidak terulang lagi? Bisa jadi terulang lagi nih Bapak Ibu. Jadi hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba di chat Bapak Ibu, dituliskan di chat. Bener nggak? Kalau kamu belajar dengan baik, nanti Ibu kasih uang. Atau siapa yang nilainya 10 nanti dikasih 5.000 misalnya. Kalau berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu itu juga cuma efektif tapi di saat itu. Atau contohnya juga kalau misalnya puasa nanti sekali puasa dapat 5.000, 10.000 itu efektif di saat itu. Tetapi kemudian di waktu yang lain itu tidak akan lagi efektif. Kemudian yang ketiga, membuat anak merasa bersalah itu belaan ibu waktu kenaikan kelas kemarin sudah dibelain. Dihina-hina sama guru-guru yang lain. Kamu kok sekarang begini lagi? Nah, itu. Contohnya gitu. Membuat anak itu merasa bersalah. Itu dampaknya lebih ringan dibanding menghukum. Bener nggak Ibu Bapak? Kalau penjaringan begitu kan kira-kira menjadi sadar atau malah tambah, dibangkit-bangkit terus deh. Gitu ya Bu ya? Karena memang kita nggak boleh membangkit kebaikan-kebaikan kita. Jadi membuat anak merasa bersalah itu tidak lebih ringan dibanding menghukum. Yang keempat, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Tadi yang disampaikan Bu Retno. Jadi hukumannya hanya dengan lisan saja. Atau mungkin ketika terlambat tadi yang saya sampaikan, yang terlambat bersihkan WC, yang terlambat nyapu gitu ya. Apakah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak gitu? Kalau saya pribadi cenderung menjawab bisa, tetapi itu tadi tidak permanen ya Bapak Ibu. Dalam beberapa hal ini bisa dengan memberikan hukuman, tetapi hukuman yang mendidik tadi istilahnya ya, hukuman yang mendidik seperti membaca, kemudian bersih-bersih, tetapi tidak selamanya akan menjadi disiplin yang tadi positif, menimbulkan greget di dalam dirinya, saya itu harus baik gitu. Baik, selanjutnya kita masuk materi yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apakah layarnya berjalan Bapak Ibu?
Simak nggih. Bisa disimak videonya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Bisa Bu. Ibu mau tanya. Jadi, Lama-lama tadi kan Cepi mau ke toiletnya permisi sebentar. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet. Bener, kamu semangat. Mendapatkan imbalan itu juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini mohon maaf saya salah ketik. Yang ketiga ini adalah ketika dia menyadari melakukan sesuatu itu karena dia merasa membutuhkan atau merasa kebaikan itu harus dia lakukan. Maka itulah yang disebut dengan motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu tujuannya adalah untuk membangkitkan motivasi internal di dalam peserta didik kita, di dalam diri peserta didik kita. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga dia cakap membuat dirinya, memerintah dirinya sendiri. Jadi kalau kita masih hanya karena perintah ini, perintah itu gitu ya, itu belum merdeka. Tetapi ketika kita sudah bisa membuat bahwa saya melakukan ini karena memang saya butuh, saya melakukan ini karena saya memang perlu, karena saya merasa harus mengerjakan ini, maka itulah yang disebut dengan merdeka. Baik, Bapak Ibu, untuk penghargaan ya, ini salah satu ilmuwan gitu ya menyatakan Alfikon itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu Bapak Ibu menurut Alfikon itu sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini dorongannya adalah dorongan dari eksternal. Sehingga dari dorongan eksternal itu akan ada faktor ketergantungan gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan kalau besok hari ini diberikan uang saku 5.000 kalau kamu berangkat pagi. Besoknya berangkat pagi lagi lama-lama itu seperti obat Bapak Ibu. Kalau obat itu kalau diberikan secara terus-menerus itu akan menyebabkan resistan sehingga kebal, nggak mempan lagi. Begitu pula dengan penghargaan, karena penghargaan cuman kayak gitu. Ya, termasuk ini kalau saya baca dulu dari buku tentang disiplin tanpa teriakan dan pukulan itu tentang orang yang ini, orang tua, kalau dalam parenting itu orang tua yang memukul atau nyubit anaknya ya. Cubitan pertama, aduh gitu ya. Selanjutnya ketiga atau keempat anak akan berpikir gini, rasanya guru koyo ngono yang waktu itu, nggak apa-apa lah, saya tetap melanggar saja, gitu, karena dia sudah resistan atau kebal. Jadi ternyata penghargaan pun juga sama, dia akan mencapai titik jenuh sehingga penghargaan itu akan menjadi suatu yang tidak efektif lagi di dalam memotivasi. Lanjutkan. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ketika kita kepada siswa gitu ya. Ketika kita itu tanpa sengaja, kalau langsung itu biasanya ini ya, anak-anak, kalau kemarin ibu itu melihatmu, kamu tuh nolong temenmu yang lagi ini. Anak-anak pasti akan merasa, ibu lihat ya ternyata.
Dan ketika dia diajak ngobrol tentang itu tadi gitu ya, itu rasanya seperti oh ternyata kebaikan saya yang saya lakukan itu diperhatikan oleh orang lain gitu ya. Dan dia akan merasa semakin nyes gitu di hatinya. Itu lebih memotivasi. Itu juga sebetulnya sama dengan diri kita ketika ada orang yang menyampaikan ibu waktu itu atau kita ya, kita sendiri ketika berada di posisi itu, kita pun juga akan merasa lebih termotivasi lagi untuk melakukannya. Bukan karena dipuji oleh orang lain, tetapi ketika kita bisa melakukan kebaikan, justru itulah kita merasa puas atau merasa tenang, merasa ya kalau itu dalam akuntansi ya nggak ternilai dengan uang gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya mohon respon dari panjenengan mungkin dari chat ya. Menurut Bapak Ibu ketika atau mungkin pernah kita di masa kecil ya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi atau biasanya saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya dan seterusnya. Itu hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Itu hukuman atau konsekuensi nggih? Hukuman. Oke. Kita lihat ya, Pak. Oh iya, betul, hukuman. Kemudian lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini kayaknya kita pasti sepakat ini hukuman. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam dan ini ada di peraturan sekolah. Ada di peraturan sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Boleh dituliskan di chat? Hukuman, kata Bu Azifah hukuman. Ya, betul. Kalau yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi ya, Pak, Bu? Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di saat jam pelajaran olahraga. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bu Azifah? Karena biasanya untuk sebelum pembelajaran olahraga begitu ya Bu, ada kesepakatan kelas harus masuk atau harus ke lapangan maksimal itu berapa menit dan kemudian jika tidak melaksanakan kemudian nanti harus ada sebab ada akibat. Kemudian kalau misal anak itu tidak melaksanakan itu, nah konsekuensinya adalah berarti yang telah disepakati apa? Seperti itu biasanya Ibu. Oke, terima kasih Bu Azifah. Jawabannya nomor 6 memang konsekuensi. Tapi berbeda konsekuensinya Bu Azifah. Kalau dalam hari ini kenapa dia termasuk konsekuensi? Bukan karena kesepakatan. Kalau nomor 3 kan karena kesepakatan. Ini ada di mana? Ada di peraturan sekolah juga. Tetapi kenapa dia termasuk hukuman? Sedangkan yang nomor 6 sama-sama lari, tapi dia konsekuensi. Kira-kira kenapa ya? Bapak Ibu ini pelajarannya pelajaran apa yang nomor 6 ini? Olahraga ya? Olahraga, iya. Iya, betul. Jadi karena pelajarannya olahraga, memang ada kaitannya untuk itu.
Jadi kalau misalnya kalau dulu ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH gitu ya. Kalau siswanya salah dihukum suruh bersih-bersih ya itu sesuai karena memang mata pelajarannya adalah pendidikan lingkungan hidup. Ini ketika dia disuruh lari karena memang sebelum olahraga itu adalah pemanasan. Oke, terima kasih Bu Azifah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak tadi misalnya ya, apa namanya? Ketika siswa tidak menggunakan sepatu hitam, maka dia hukumannya harus melepas sepatunya. Itu hukuman. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya kalau dia sepatunya beda ya, hukuman dengan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu pilihan. Jadi kalau dia tidak menggunakan sepatunya harus hitam, kemudian bagaimana caranya supaya siswa ini dia harus menggunakan sepatu hitam, tetapi tidak menyebabkan dia itu merasa dihukum. Nah ini nanti yang akan kita bahas di segitiga restitusi di materi yang selanjutnya. Karena hukuman itu walaupun sama-sama nanti pada akhirnya anak itu mungkin melepas sepatunya, tetapi dia karena motivasi di dalam dirinya. Tapi kalau sudah ada motivasi ada dalam dirinya, dia akan menyampaikan mungkin Pak saya tidak apa-apa, yang penting saya belajar gitu ya. Jadi itu sudah kesadaran dari dalam dirinya. Hukuman itu akan membuat anak tidak nyaman, kemudian dari satu sisi korbannya itu mendapat keadilan. Jadi kalau misalnya berantem gitu ya, atau berebut sesuatu, kalau yang salah dihukum itu korban dari kejadian itu akan mendapatkan keadilan. Di satu sisi murid atau anak yang melakukan itu akan tersakiti. Ini sekali lagi ini kita bahas di dunia pendidikan nih Bapak Ibu, ini gak bisa berlaku kalau dunia kriminal nih. Kemudian yang kedua, dari konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi, tapi kalau restitusi itu pilihan. Kalau konsekuensi itu membuat tidak nyaman, pertama, tapi untuk jangka pendek seperti tadi, kalau olahraga harus terlambat olahraga, dia harus kelilingnya 5 kali misalnya. Tapi ini tidak nyamannya dalam jangka pendek. Nah kalau restitusi itu menguatkan dalam jangka panjang. Dari konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau di restitusi korban akan mendapatkan ganti dan seterusnya. Apa sih restitusi itu? Kalau dari kamus restitusi itu ganti rugi, Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak di mana mereka itu dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka kembali ke kelas lagi, ke kelompok mereka itu mempunyai karakter yang lebih kuat. Misalnya tadi ya, ketika anak itu terlambat gitu ya, dia diberikan diajak komunikasi, kemudian kita akan ketahui apa sebabnya terlambat. Kemudian kita gali sampai akhirnya kemudian dia bisa menyadari kesalahannya dan pada akhirnya dia dapat memperbaikinya dan kembali ke kelas. Itu bukan dengan rasa malu karena keterlambatannya, tapi dengan tekad bahwa dia harus memperbaiki diri, gitu ya. Ini ciri-cirinya restitusi, itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Kemudian restitusi adalah cara yang terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokusnya adalah pada karakter, dan yang penting ini Bapak Ibu ya, restitusi itu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau tadi kita kembalikan ke contoh Pak Fauzi tadi, nggak langsung di-judge, kok kamu gitu? Enggak, tapi ditanya, kenapa
kamu tadi masuk tidak mengetok pintu? Kenapa tadi masuk tidak mengucapkan salam? Ya. Dan fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Kalau saya ingat dulu guru saya ketika masuk kelas dengan membuka tidak menutup pintu, suruh keluar lagi, kemudian balik lagi menutup pintu dengan benar. Jadi fokusnya bukan pada tindakan pada saat itu, tetapi pada perubahan karakter. Dan fokusnya lagi adalah pada solusi, bukan pada perbaikan tindakan di saat itu, tapi pada solusi sehingga karakter anak itu menjadi lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas dan apa itu perbedaannya dengan peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak gitu daripada peraturan ya. Kalau peraturan itu kan memang tertulis lebih rinci. Tapi kalau keyakinan itu gini, jadi misalnya di dalam kelas ini kalau papan tulisnya, kalau guru masuk papan tulisnya masih kotor, itu artinya kita belum siap belajar. Nah, keyakinan kelas ini memang harus dibentuk antara guru dengan siswa. Dan itu bukan dalam satu waktu saja, tidak bisa muncul dalam satu waktu. Yang namanya keyakinan itu kan memang harus dibentuk seiring dengan waktu. Pertama memang mulai dari diskusi kelas. Diskusi kelas, kemudian mungkin jadi peraturan kelas. Peraturan kelas itu tidak, keyakinan kelas itu tidak semua menjadi peraturan kelas. Saya ulangi Bapak Ibu. Peraturan kelas, keyakinan kelas tidak semua menjadi peraturan kelas. Seperti tadi yang saya contohkan, misalnya ketika Bapak Ibu guru masuk itu papan tulis itu harus sudah bersih. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Cuma itu memang harus dibiasakan, dibahas antara guru dengan siswa di awal pembelajaran, ya. Sehingga ketika setiap Bapak Ibu guru masuk, loh papan tulisnya kok belum bersih. Kemarin bagaimana? Keyakinan kelas kita gitu ya. Oh iya, bersihkan. Nanti lama-lama itu akan terbentuk menjadi keyakinan sehingga tidak usah lagi ditulis di dalam peraturan. Nah, kalau peraturan kelas itu lebih konkret ya. Lebih misalnya jika tidak piket didenda sekian. Nah, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sekali lagi lebih kepada sesuatu kebaikan yang bersifat universal, tetapi sekali lagi itu perlu pembiasaan, pembentukan pembicaraan di awal kelas oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswi kita. Nah, ini contohnya keyakinan kelas di 11 AKL 2. Menjaga kebersihan kelas. Jadi ini ketika kita masuk itu kelas belum bersih, maka yang kita tanyakan adalah anak-anak, bagaimana kelas kita kalau kondisi seperti ini, apa kita bisa belajar dengan tenang gitu ya? Bagaimana keyakinan kelas kita? Nah, maka anak-anak biasanya akan, iya Bu belum bersih gitu ya. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, saling menghargai dan saling membantu satu dengan yang lain, menyelesaikan tugas tepat waktu, berpakaian rapi, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini keyakinan yang harus dibangun, bukan dituliskan. Karena kalau dituliskan itu lebih kepada peraturan. Tapi keyakinan kelas ini harus dibangun di dalam kelas antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga mereka bisa saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh kelas itu bersama dengan guru dan juga seluruh anggota kelas.
Berarti modul-modul gak nih. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita kepada pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi ini ya, apa namanya? Tadi balik lagi ke pertanyaan pemantik kita. Kenapa kok dia masuk kelas tidak tanpa apa namanya? Tanpa salam, ya. Ada apa di sana? Adakah sesuatu yang tidak terpenuhi dari kebutuhan dasarnya? Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima penguasaan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang saya yakin panjenengan semua pernah mengalami gitu. Ada anak-anak yang di kelas itu troublemaker gitu ya. Troublemaker. Kalau enggak ceplos-ceplos omongannya membuat gaduh gitu ya. Ibu, kadang pernah juga laki-laki, pernah juga perempuan. Coba ketika panjenengan ajak ngobrol, itu pasti ada sesuatu yang miss dari kelima-limanya ini. Ini kebutuhan dasar manusia gitu, Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang miss. Ya. Ada juga yang mungkin anak-anak itu gaduh kalau mau istirahat ini ya. Gaduh karena apa? Mereka sudah enggak konsen pelajaran. Oh, ternyata mereka lapar. Jadi mereka harus diberikan makan, diberi kesempatan untuk istirahat makan, baru kemudian setelah itu mereka akan tenang bisa belajar dengan baik. Gitu. Kemudian ada juga yang di rumah mungkin dia kurang kasih sayang. Ini ada itu ya, anak-anak yang bermasalah seperti itu, tidak sedikit. Dan ketika kita ajak ngobrol, kemudian kita berikan ruang untuk mereka, ruang mereka merasa diterima, merasa disayangi, merasa dibutuhkan, maka mereka pun akan lebih termotivasi. Nah, kalau kita kembali kepada tadi pertanyaan pemantik, kenapa dia tiba-tiba masuk kelas tanpa salam? Nah, tadi saya sebutkan, oh ternyata dia itu dikejar-kejar tadi ya, dikejar-kejar temennya, diejek-ejek gitu ya, sehingga dia cepat-cepat masuk ke kelas sampai langsung masuk kelas saja enggak salam ya. Karena apa? Dia keamanannya terancam. Walaupun tidak se ekstrim bertahan hidup ya, tapi dia keamanannya terancam sehingga dia perlu untuk segera berlindung gitu. Sehingga akhirnya dia melakukan pelanggaran tadi. Pelanggaran apa? Masuk kelas tanpa salam. Ngaten nggih Pak Ibu nggih. Kemudian contoh yang lain ini, sebentar. Contoh yang lain adalah memukul teman yang menghinanya, gitu ya. Dihina, terus kemudian dia memukul. Kemungkinan kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah dia butuh kekuasaan atau power. Pertanyaannya kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Jadi ini kemungkinan ya Bapak Ibu nggih, karena alasannya kan bermacam-macam nggih. Bisa jadi terancam tadi, bisa jadi ya kurang kasih sayang dan sebagainya. Ini kemungkinan yang muncul karena sebab yang pasti itu baru akan kita ketahui ketika kita itu mengajak anak-anak untuk berdialog atau berdiskusi. Kalau dia punya kebutuhan akan kekuasaan, maka yang harus dipenuhi adalah adakah cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika teman menjatuhkan teman saat berada di lorong sekolah. Mungkin dia hanya senang, butuh kesenangan, hanya bercanda. Nah, pertanyaannya kepada siswa, apakah
ada kesenangan yang bisa kamu dapatkan tanpa menyakiti orang lain, gitu ya. Itu yang bisa kita ajukan kepada siswa. Kemudian perilaku siswa mengganggu di kelas, ya. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kelasnya banyak laki-lakinya. Untungnya di AKL itu kelasnya banyak perempuannya. Jadi relatif lebih kondusif gitu ya. Kebutuhan yang mungkin dipenuhi, bebaskan saya gitu ya. Merasa nggak bebas di sekolah. Kemudian pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa adalah, apakah ada cara untuk mengganggu, untuk memenuhi kebutuhan kebebasanmu tanpa mengganggu pembelajaran semua orang. Jadi Bapak Ibu intinya adalah pada discussion atau diskusi, ngobrol gitu ya dengan anak-anak, sehingga dengan siswa-siswi kita, sehingga apa yang menjadi kendala dia itu akan bisa kita fasilitasi. Nah, Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul bersama dengan siswa itu ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah seperti yang tadi saya sampaikan, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Bapak Ibu, guru sebagai penghukum jelas. Misalnya ya, yang tadi, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu mengerjakan tugas itu 3 kali lipat. Nah itu kita sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah seperti tadi yang saya contohkan. Kamu itu ibu sudah dibela-belain, pagi tadi malam tuh bikin soal, kok sekarang kamu rak gelem garap, ya Allah lele. Nah itu siswanya merasa bersalah. Apa efeknya kalau siswanya merasa bersalah? Kemungkinannya bermacam-macam. Siswa itu akan merasa helah gitu ya, atau mungkin juga merasa dia itu menjadi beban gitu ya. Nah itu tentunya tidak baik untuk diri anak. Kalau yang pertama, ketika guru menghukum, itu bisa jadi kemungkinan besar siswa akan merasa dendam gitu. Kalau yang ketiga, guru sebagai teman itu lebih kepada guru mengingatkan, tetapi seperti teman gitu ya. Kenapa kamu gak mengerjakan? Tuh, jangan gitu toh. Besok lagi kamu mengerjakan. Kamu kalau kamu gak mengerjakan, nanti gimana ibu ngasih nilainya? Gak ada dong nilainya gitu ya. Bahasanya bahasa teman. Tapi ini akan di satu sisi itu akan menyebabkan siswa itu tergantung kepada si guru ini. Karena ini guru yang sebagai teman. Kalau ada guru yang lain yang memposisikan beliau bukan sebagai teman si siswa, dia akan bingung lagi. Karena dia hanya akan tergantung kepada satu guru yang jadi temannya ini. Dia tidak akan bisa welcome dengan guru yang lain. Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu mengingatkan, kemarin kesepakatannya apa? Kalau tidak mengerjakan tugas, apa kesepakatannya? Sudah buat kesepakatan sebelumnya. Ini guru mengingatkan. Dengan begini, siswa gitu ya, kalau ada guru, ini kalau ada gurunya, dia ingat ya, nanti dia ngingetin lagi nih tugasnya. Kalau nggak ada dia, ya udah berarti nggak apa-apa, bisa besok ini gitu ya. Nah yang kelima, guru sebagai manajer, ini guru membuat siswa menyadari kesalahannya di satu sisi, kemudian di sisi lain siswa juga diminta untuk memikirkan sendiri, harusnya gimana saya itu gitu ya. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, kalau secara teori ini memang nomor 5 yang paling bagus. Tetapi kalau saya pribadi gitu ya, lebih kepada
di saat yang seperti apa kita itu berada. Karena bisa jadi ini bisa di-mix ya Bapak Ibu nggih. Artinya kita sebagai teman, kita juga sebagai manajer yang tujuannya adalah bagaimana anak itu menyadari kesalahannya karena dia melakukan pelanggaran, kemudian dari kesalahannya itu dia dapat melakukan perbaikan dan membuat dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu kan. Kalau posisi kontrolnya seperti apa Bapak Ibu? Penghukum nggih, Bu. Nggih, betul, penghukum. Kemudian apa yang kita yakini? Itu posisi kontrolnya apa nggih Bapak Ibu? Ada apa lagi tadi? Manajer, teman, dan pemantau. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini biasanya dilakukan oleh siapa nggih Bapak Ibu? Kalau di pekerjaan, ini biasanya dilakukan oleh manajer nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kalau yang kelima ini yang tadi saya sampaikan. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu gitu. Ini orang merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres gitu ya. Kemudian apa peraturannya? Ini adalah posisi-posisi kontrol. Nah, yang terakhir Bapak Ibu tahapan dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Jadi ini adalah salah satu upaya untuk membentuk disiplin positif pada anak. Jadi dengan segitiga restitusi. Restitusi tadi kan membuat anak menyadari kekeliruannya sehingga ia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti apa itu, nggih? Nah, ini menstabilkan identitas ini begini Bapak Ibu, nggih. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ini kalau kita langsung berikan contohnya gitu ya. Misalnya anak itu tidak mengerjakan tugas sehingga ketika sampai di sekolah itu yang lainnya mengumpulkan tugas, dia enggak gitu ya. Yang lainnya mengumpulkan tugas, dia enggak. Kemudian kita tanya, kenapa kamu enggak mengerjakan tugas gitu ya. Dia bilangnya, tadi malam saya diminta ibu saya menolong, membantu di warung gitu ya. Maka kita menstabilkan identitasnya itu adalah dengan ya wajar Mbak, kamu tidak mengerjakan tugas karena tadi malam kamu capek mungkin ya, itu menstabilkan identitas. Artinya, oh ya berarti ibu ini empati kepada saya gitu ya, empati. Kalau ibu jadi saya, ibu ini paham dengan kondisi saya, itu menstabilkan identitas. Artinya kita empati atau memahami posisinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakannya kan salah ya Bapak Ibu ya. Tindakannya salah, dia nggak mengerjakan tugas. Nah, kita validasinya gimana? Yo, kamu tidak mengerjakan tugas karena kamu kamu membantu ibumu sampai malam. Tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa, ini masih awal ya Ibu ya. Mungkin saya di posisimu juga seperti itu. Terus, tapi seberapa penting tugas ini untuk kamu gitu ya. Itu dialog-dialog yang bisa kita lakukan dengan siswa. Kemudian yang terakhir adalah
mohon maaf, yang terakhir itu adalah ini ya Bapak Ibu, yang terakhir menanyakan tentang keyakinan. Jadi Mbak, Mas gitu ya, kalau tugasmu sekolah itu, tujuanmu sekolah untuk apa gitu. Saya biar dapat ilmu Bu, biar bisa gitu ya. Terus harusnya gimana? Ya saya belajar. Tapi kondisi saya begitu Bu, jadi bisa nggak kamu memikirkan solusinya gimana kira-kira menurutmu? Apa yang bisa kamu kerjakan? Saya mungkin bisa mengerjakannya pulang sekolah Bu, atau tanya dengan teman saya. Tapi tugasnya terlalu berat Bu. Nah ini juga kita perlu memberikan diferensiasi nih Bapak Ibu. Kita mungkin kadang memberikan tugasnya 25 transaksi gitu ya. Nah untuk yang anak seperti ini cukuplah mungkin oke, kamu nggak apa-apa mengerjakan transaksi sampai yang segini. Tapi asal kita sudah masukkan transaksi-transaksi, misalnya sudah ada pembelian, sudah ada penjualan, ada piutang, ada penjualan kredit, ada pembelian kredit. Jadi intinya transaksinya lengkap, nggak usah sampai keseluruhannya 25 transaksi tidak apa-apa gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama ketika anak melakukan kesalahan kita menstabilkan identitasnya. Jadi bahwa dia berbuat salah itu wajar karena semua orang pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Iya, kamu dalam posisi kamu mungkin ibu juga akan berbuat serupa gitu ya. Dan yang ketiga, keyakinannya. Kamu sebetulnya sekolah itu tujuannya untuk apa? Harusnya apa? Itu keyakinannya dia kan, sekolah itu untuk mencari ilmu. Berarti kamu harus berjuang di sana gitu. Sampai akhirnya harapannya siswa itu menyadari bahwa dia memang butuh untuk mengerjakan tugas, berlatih itu untuk kemampuannya, meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tujuannya sekolah, sehingga pada akhirnya dia dapat menyadari kesalahannya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan budaya positif, yaitu membangun disiplin positif sehingga dapat membangkitkan motivasi internal bagi siswa ketika dia melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak baik di sekolah. Sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup jelas insya Allah nggih. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan yang pertama bermanfaat buat saya menjadi pengingat bahwa saya harus terus berusaha menjadi guru yang Allah memberi saya mulut satu, telinga dua, lebih banyak mendengar gitu ya dari siswa-siswi saya sehingga bisa memberikan mereka pendidikan yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu, Pak Fauzi, saya cukupkan untuk share materinya. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang MGMP, pertemuan MGMP berikutnya nggih Pak Fauzi. Nggih, Bu.